Halo semuanya. Pernah gak sih lu pada lagi jalan-jalan terus tiba-tiba mikir, apa gue jadi pro player aja ya? Gue kan udah himo, gelo. Langsung tuh cari-cari turnamen, tapi nggak tahu carinya di mana. Dan pas udah ketemu, ternyata prosesnya, lah kata gua, ribet bener. Kudu chat admin, kirim data tim, nunggu bracketnya dibuat, baru bisa main. Coba dah lu pikir-pikir, game yang lu mainin aja udah canggih, masa proses turnamennya masih manual? Nah, kenalin, nama gue Maulana Elvano. Dan di video kali ini gue bakal ngasih lihat project website turnamen game yang gue buat. Namanya Nomination. Nomination ini dirancang buat ngebantu lulu pada yang mau jadi pro player. Karena Nomination bakal ngasih pengalaman kompetitif. Ya kan, website turnamen. Makanya lu kudu cobain Nomination. Nomination ini udah dirancang praktis dan otomatis. Mulai dari pendaftaran tim, pembuatan bracket pertandingan, sampai penentuan juara, semuanya serba otomatis. Apa nggak gelo? Di video ini gue bakal kasih tahu gimana proses pembuatannya, mulai dari desain Figma, penjelasan alur database, dan terakhir POV admin dan POV user. Nah, ini dia bray, desain Figma-nya. Ini gua kelompokin jadi 3 ya, bagian dashboard admin, user, sama turnamen flow. Di sini gua pakai warna utamanya cyan. Kenapa tuh bang? Betul sekali, karena cyan itu kesannya kayak lebih digital teknologi dan lebih energik. Jadi vibe-nya tuh cocok buat kompetitif e-sport. Ya gak sih? Apalagi dikombinasiin sama warna ungu gini, jadi lebih terkesan eksklusif gak sih? Ini gua kasih lihat ya, dashboard admin. Desainnya bakal jadi kayak gini ntar. Ini jangan salah fokus sama kayak gini ya, soalnya nanti di websitenya bagian sidebarnya mau gua jadiin sticky, jadi pas nge-scroll itu bagian bawah ini nggak ikut ke bawah. Ini bagian user area. Dan terakhir turnamen flow-nya. Ya gitulah ya, selebihnya nanti kita bahas pas demo aja. Sekarang kita lanjut ke database dulu. Oke, ini kita udah di skema visualizer dari database Nomination. Kita pakai Supabase, tapi karena bentuk dari database skema visualizernya ini memanjang gini, jadi gue bakal kesusahan kalau tetap pakai skema visualizer ini. Jadi gue udah minta Cloud AI buat bikinin visualizer yang lebih mudah buat dijelasin. Ini dia. Oke, gue jelasin. Database ini jadi pusat dari semua aktivitas website. Mulai dari user daftar sampai penentuan juara, semuanya berjalan lewat database.
alurnya mulai dari user. Ini user, banding. Ini user daftar ke sebuah turnamen. Informasi turnamen tuh disimpan di tabel turnamen ya. Di tabel turnamen, hasil daftar dan pembayaran tersimpan di tabel registration dan payment. Mana registration dan payment? Ini registration dan payment. Setelah daftar, user bisa bikin sebuah tim. Tapi dia juga bisa join ke tim yang udah ada sebagai anggota tim lewat fitur friendship dan invitation yang disimpan di tabel friendship dan invitation. Ini tabel invitation, ini tabel friendship. Ya bukan sih, bukan. Iya bener, ini tabel friendship. Semua data tim jadi kesimpan di tabel user, tim, sama team members. Setelah itu masuk ke match. Ini juga jadi tabel paling penting ya, karena jadi pusat proses pertandingan, dan dari sini juga ada function yang bisa generate bracket secara otomatis. Mana tabelnya? Gimana woi? Nah ini match. Setelah match selesai, user bisa lapor hasil pertandingan beserta bukti kemenangan yang disimpan di tabel match report. Ini report, nanti dari bukti kemenangan bakal masuk ke sini. Laporan itu nggak bakal langsung menentukan pemenang ya, karena admin juga punya wewenang buat verifikasi hasil pertandingannya, biar pertandingannya benar-benar valid. Setelah laporan diverifikasi, sistem bakal langsung mengirim pemenang ke ronde berikutnya, dan ketika turnamen selesai, sistem akan membuat data hadiah pada prize reward yang nantinya bisa diklaim oleh pemenang melalui reward claims. Nih. Oh ya, ada tabel user role juga. Ini buat ngatur hak akses antara admin dan user. Ya, kurang lebih dengan struktur tabel seperti ini, database seperti ini, seluruh fitur website jadi saling terhubung dan mampu mendukung proses turnamen dari awal pendaftaran sampai juara secara otomatis. Oke, kita langsung masuk ke POV adminnya aja. Ini kita udah masuk di dashboard admin. Ini buat admin analisis turnamen yang udah dia bikin sama ya ini player teams. Kita ke intinya aja, ke turnamen. Kita bisa bikin turnamen baru lewat tombol ini. Klik. Misal kita bikin turnamen namanya 1 versus 1.
Fighter. Gamenya Mobile Legends. Tim CS-nya 1, arti karena kita 1 versus 1, jadi tim CS-nya 1. Misal kita mau game normal Mobile Legends, berarti kan tim CS-nya 5. Karena satu squad 5. Ini kita maksimalin timnya 2 aja. Entry fee itu biaya pendaftaran dari turnamennya. Misal 5.000, prize poolnya 7.000. Kenapa 7.000? Kan padahal total dari itunya 10.000. Ya admin juga harus dapat keuntungan dong. Ini kita mulai jam nanti 30. Jangan deh, 40 aja. 1:40 kita mulai. Game duration tuh maksimal dalam satu match kita bisa main. Kalau misalkan lebih dari 30 menit, otomatis player bakal ke tereliminasi, ya bener, terdiskualifikasi. Ini banner image, ini rules, kita pakai default aja biar cepet, dan tinggal kita create. Oh ya, ini round ini bakal tergenerate otomatis sesuai dari max tim yang kita masukin. Misal kita masukin 4, berarti kan bakal ada 2 round, dan ya ini bakal langsung ke generate sendiri. Oke, dia bakal tersimpan di sini. Player yang udah melakukan registrasi sama payment, nanti datanya bakal masuk ke dashboard admin di sini. Admin tinggal kalau misalkan kita cek udah masuk, tinggal kita approve. Registrasinya berarti otomatis juga ke approve. Masuk ke match. Hasil dari pertandingan yang dilaporkan player bakal masuk ke sini. Begitu juga report. Jadi laporan kecurangan atau laporan error dari player bakal masuk ke sini. Tinggal kita lihat bener gak nih. Kalau benar kita approve. Oke, kita lihat ini match. Kita admin bisa lihat hasil pertandingannya di sini. Karena ini kan sebagai contoh di sini tim Kairi yang menang. Jadi kita forfeit Antonya. Gitu. Otomatis Kairi menang. Lanjut ke babak selanjutnya. Kalau player menang, mereka bakal dapat poin yang baru di leaderboard. Otomatis ya, setiap match selesai
poin leaderboard bakal langsung ke update. Finance, ini catatan keuangan dari websitenya, biar admin bisa lebih mudah buat mantau keuangannya. Lengkap ya, dari income-nya, expensive-nya, sama tanggal-tanggalnya dari mana. Terus ini expensive itu juga buat ngepait pemenang dari turnamennya. Kayak ini turnamen 1 vs 1 Beatrix Sniper yang menang Anto, nominal hadiahnya 50.000. Ini user yang menginput, kita kirim bukti pembayaran kita ke user, nanti user bisa lihat. Oke, mungkin itu dari POV admin, kita pindah ke POV user. Oke, ini adalah POV dari user. Kita mulai dari login, daftar dulu ya, register. Misal bagus@gmail.com. Ini biar cepet, kita kasih passwordnya sama aja. Ini halaman utama dari website nomination bagian user flow-nya. Turnamen, kita buat cari-cari turnamen nih. Bisa pakai filter juga. Sementara gamenya baru Mobile Legends karena emang belum ditambahin game yang lain. Cuman kalau misalkan mau nambahin game yang lain dari admin bisa. Leaderboard, ya seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan lu bisa menangin game di nomination, bakal dapat poin dan bakal masuk ke leaderboard. Profil lu bisa atur-atur profil, sama hasil dari pertandingan bakal recap di sini, dan ada historinya juga. Friendship, ini kalau lu mau mabar sama temen turnamen bareng, lu bisa cari di sini. Misal Celine, bisa cari Celine. Nah, ini tinggal ada the friend, nanti bakal masuk request. Tinggal temen lu suruh nge-ACC friendshipnya. Nah, kita langsung mulai ke daftar turnamennya aja. Ini yang tadi admin bikin ya. Misal nama timnya apa nih? Nama timnya Ponix aja udah, Ponix. Oke, Ponix.
Nah, ini biar gampang, Phoenix aja. Tag name-nya bisa disamain sama tim name-nya juga, cuman tag ya, namanya tag ya kita singkat dong. Phoenix misal. Kapten username, misal username kaptennya Phoenix juga. Kapten ID ini tuh ID dari gamenya, misal ID gamenya 71553929. WhatsApp number ini juga WhatsApp numbernya si itu, tinggal diisi aja si user. Misal, terus tinggal pilih paymentnya mau pakai apa, misal ShopeePay, kita pilih ShopeePay. Choose filenya. Ini choose file tuh buat bukti pembayarannya ya. Kalau udah, tinggal agree dan submit. Nah, ini kita tunggu nih, tunggu admin nge-ACC itu kita apa namanya pendaftaran yang udah kita daftar. Oke, admin udah approve, tinggal masuk ke matchnya. Ready deadline. Kalau misalkan user nggak ready lebih dari ini waktu deadline-nya, nanti bakal ter-elim. Jadi kita ready dulu nih. Waduh, masukin ID roomnya. Kita misal udah bikin room, ID-nya ini, passwordnya ini, kita share. Kalau udah kita mark me ready, baru start match. Sekarang kita tinggal tunggu deadline-nya lewat sama musuh kita juga ready. Kalau misalkan musuh kita nggak ready gimana bang? Otomatis bakal tereliminasi dan kita bakal jadi juaranya. Ini rules dan ini bracketnya. Kalau mau lihat bracket bisa open bracket. Ayo kita tunggu. Oke, sudah masuk match. Statusnya udah jadi ongoing. Kita match nih, kita match. Oke, match selesai. Kita tinggal submit dari hasil pertandingannya. Misal tim kita menang, kita kirim screenshot dari hasil pertandingannya, terus kirim ke admin. Tarararara, kita menang, hore, ya gitu, juara 1. Setelah itu apa? Kita kirim bank atau e-wallet kita buat terima hadiah. Submit.
tinggal kita tunggu aja adminnya kirim. Yeay, yeay, rewardnya sudah terkirim. Hore, selesai. Terima kasih dan selamat tinggal.